Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramadhani dengan NIM 2007125759. Saya dari kelas Teknik Kimia B angkatan 2020 Universitas Riau. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya yang ada di suku Melayu Provinsi Riau. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman khasnya. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan tentang pakaian adat dari suku Melayu Provinsi Riau. Jadi yang pertama itu ada makanan khas. Makanan khas itu adalah makanan yang biasanya dimakan oleh masyarakat tertentu dan cita rasanya itu sudah diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi yang pertama adalah mie sagu. Mie sagu ini adalah makanan khas dari Selat Panjang. Dan di sekitar Selat Panjang itu terdapat pohon sagu. Sehingga bahan baku dari mie sagu ini sendiri adalah tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu yang diolah. Setelah itu, makanan mie sagu ini biasanya dimasak dengan menggunakan toge, ikan teri, dan juga kucai. Lalu mie sagu ini bisa dihidangkan dengan cara digoreng ataupun direbus. Tekstur dari mie sagu ini tersendiri berwarna bening dan kenyal. Lalu yang kedua ada minuman yang bernama air mata pengantin. Air mata pengantin ini sebenarnya mirip dengan es buah pada umumnya. Jadi isian dari minuman air mata pengantin ini sendiri adalah biji selasih, belewah, es batu serut, dan juga sirup. Air mata pengantin ini biasa dihidangkan di acara-acara bahagia seperti hari raya dan juga hari pernikahan. Lalu yang ketiga ada roti jala. Roti jala ini berbahan dasar tepung gandum dan biasanya itu disiram dengan kuah kari ayam. Kenapa namanya roti jala? Karena bentuknya itu seperti jala yang digulung. Lalu roti jala ini biasa dihidangkan di hari besar seperti hari raya dan juga upacara adat. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan tentang pakaian khas yang ada di suku Melayu Provinsi Riau. Jadi yang pertama adalah baju kurung. Baju kurung ini dapat dikenakan oleh wanita segala usia. Baju kurung memiliki lengan yang panjang dan ukuran baju yang di atas lutut sedikit. Lalu baju kurung ini dikenakan di pakaian sehari-hari. Baju kurung juga tidak boleh membentuk lekuk tubuh pemakainya dan memiliki motif baju yang beragam, ada yang berbunga-bunga dan ada juga yang polos. Lalu yang kedua ada baju kebaya laboh atau yang disebut juga baju kebaya panjang, memiliki panjang 3 jari di bawah lutut atau sampai betis. Bentuk busana tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Panjang lengan kebaya labuh berkisar 2 jari dari pergelangan tangan, sehingga bisa memperlihatkan gelang yang dipakai. Sementara lebar lengannya berkisar 3 jari dari permukaan lengan tangan. Pada bagian muka baju dilengkapi 4-5 kancing. Sama halnya dengan baju kurung, baju kebaya labuh juga dikenakan bersamaan dengan selendang atau kain tudung. Sebagai paduan dikenakannya sebagai sarung batik, kain plekat, dan kain lejo yang disesuaikan dengan warna baju pada kebaya labuh yang kita gunakan. Lalu berikutnya ada pakaian adat Riau untuk laki-laki atau disebut dengan baju tuluk belanga. Modelnya berkerah dan berkancing dengan memakai kancing tep, kancing emas, atau kancing permata. Lengan bajunya lebar, agak longgar, dengan panjang agak menutup pergelangan tangan. Umumnya, busana tuluk belanga ini dibuat setelan dengan celana dan terbuat dari katun atau bahan lain yang berwarna polos. Sebagai atribut tambahan dikenakan kain samping berupa kain pelakat atau kain songket. Cara pasang kain ini bervariasi. Yang pertama ada pemakaian seperti kain biasa dipunjut ke samping atau ditarik ke samping kiri pinggang. Tergantung siapa yang menggunakan kain ini. Lalu pria Melayu Riau memakai baju tuluk belanga ini bersama dengan penutup kepala berupa songkok, ikat kepala, dan tanjak. Tanjak ini dibuat dari jenis kain yang sama dengan baju dan celana. Lalu yang keempat ada baju cekak musang. Baju cekak musang ini mirip dengan baju tuluk belanga. Model bajunya berkerah, tidak berkancing, dan pada bagian leher terbelah ke bawah sepanjang kurang lebih 5 cm. Tujuannya agar memudahkan ketika dipakai atau dimasukkan dari atas melalui kepala. Terdapat 3 kantong pada bagian depan baju, 1 di bagian atas sebelah kiri dan 2 di bagian bawah. Lalu pakaian ini dikenakan pada acara resmi. Baju cekak musang ini dilengkapi dengan penutup kepala berupa kopiah berwarna hitam. Kelima adalah busana pengantin wanita. Dalam upacara bersanding, mempelai perempuan mengenakan setelan kebaya labuh atau busana kurung yang terbuat dari kain tenun khas Melayu Riau dengan corak dan warna yang sama. Aksesoris tambahan yang dikenakan oleh pengantin wanita adalah hiasan kepala, kalung emas dan rantai papan, gelang berkepala burung merak, bagian pinggang diikat dengan pending emas, lalu bagian kaki kiri dan kanan diberi gelang kaki emas. Kemudian menggunakan selepah
6. Ada busana pengantin pria. Pengantin laki-laki memakai busana seperti teluk belanga ataupun cekak musang yang bermotif, dipadukan dengan aksesoris yang membuat tampilannya terlihat megah dan berkelas. Set busana kurung cekak musang warnanya sama antara baju dengan celana. Kain samping memiliki motif serupa dengan celana. Hiasan kepala menggunakan tanjak. Lalu memakai sebai sebelah kiri bahu, bersulam kelingan, dan bagian leher pengantin dikalungkan dengan rantai panjang berbelit 2 sebagai pertanda ikatan ayah dan ibu. Lalu memakai pending atau bengkong warna kuning, menggunakan sepatu runcing atau capal kulit, memakai kris pendek berhulu, burung selindit yang disisipkan di pinggang sebelah kiri. Setelah itu memegang sirih telat atau sirih pemanis. Itu tadi adalah penjelasan dari budaya Melayu yang ada di Provinsi Riau. Kita sebagai warga negara Indonesia harus mau dan harus berani untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, agar budaya yang kita miliki tidak punah. Sekian dari video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.